Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman teman-teman sekalian. Di sini perkenalkan, nama saya Uci Margareta Andoro. Saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat, yaitu upaya meningkatkan budaya membaca dan menulis. Bab pertama yang saya bahas yaitu bab pendahuluan. Di dalam bab pendahuluan ini ada 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama latar belakang. Membaca dan menulis merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan. Semua orang dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan berbahasa, baik di lingkungan keluarga, sosial, masyarakat. Kedua aspek ini saling berhubungan, yaitu ketika seseorang dapat menuliskan gagasannya, maka secara spontan kemampuan membacanya akan terus meningkat dan semuanya tidak terlepas dari kerja kerasnya. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa membaca dan menulis itu tidak terlepas dari kerja keras seseorang. Selain menambah keterampilan berbahasa, membaca dan menulis adalah alat pertama kita untuk mengetahui segala sesuatu dan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Pokok bahasan yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, kita dapat mengetahui bahwa masih banyak dari kita yang menganggap bahwa membaca dan menulis itu tidaklah penting, yaitu sudah terbukti dari anak zaman sekarang lebih banyak meluangkan waktunya untuk bermain HP dan membuka aplikasi-aplikasi yang tidak perlu. Dan menurut para ahli di negara kita ini hampir rata-rata bahwa anak-anak Indonesia itu rabun membaca dan buta huruf. Nah, dari rumusan masalah di atas, maka dapat kita ketahui bahwa waktu kita terbuang sia-sia dan pengetahuan kita pun sedikit, serta begitu pula keterampilan berbahasa kita pun sedikit. Tujuan makalah ini yang pertama, mengajak kita untuk mengetahui pentingnya membaca dan menulis. Yang kedua, mengetahui manfaat membaca dan menulis. Yang ketiga, memberikan kita bagaimana upaya meningkatkan budaya membaca dan menulis. Bab kedua yang kita bahas yaitu bagian pembahasan. Yang pertama yaitu hakikat kemampuan membaca. Pengertian kemampuan membaca. Kemampuan membaca merupakan hal yang sangat absen dalam mempelajari segala ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang selalu berkembang. Membaca merupakan kemampuan yang sangat kompleks, dan membaca tidak hanya sekedar kegiatan memandangi lambang-lambang saja. Kemampuan membaca dapat diartikan sebagai kecakapan, ketangkasan, bakat, dan tenaga yang merupakan tindakan responsif siswa untuk memahami sesuatu atau setiap lambang yang dibacanya. Kesimpulan yang saya dapat yaitu bahwa kemampuan adalah suatu kesanggupan yang sangat diperlukan siswa untuk melakukan suatu tindakan atau aktivitas. Yang kedua yaitu pengertian membaca. Membaca sebagai suatu aktivitas umum bagi kebanyakan orang dan sebagai aspek yang digunakan dalam pembelajaran bahasa. Menurut Suwaryono Wiryodjoyo, membaca ialah pengucapan kata-kata dan perolehan arti dari cetakan yang melibatkan kegiatan menganalisis dan pengorganisasian keterampilan. Secara mendasar, membaca dapat diartikan suatu proses yang kompleks dan merupakan proses mental atau kognitif yang membawa seseorang pembaca untuk mengikuti dan merespon pesan dari orang lain. Maka dapat disimpulkan bahwa membaca adalah melihat, kemudian memahami sesuatu yang berupa tulisan atau cetakan. Membaca merupakan suatu penafsiran arti yang bermakna serta membaca memetik atau memahami arti atau makna yang terkandung dalam bahan tertulis dalam bacaan. Bagian ketiga yaitu tujuan dan manfaat membaca. Tujuan utama membaca jelas kita ketahui yaitu untuk mencari
atau memperoleh sesuatu informasi. Menurut Anderson, tujuan membaca dibagi menjadi 5, yaitu memperoleh perincian atau fakta-fakta. Yang kedua, membaca untuk memperoleh ide utama. Yang ketiga, membaca untuk mengetahui urutan dan susunan organisasi cerita. Yang keempat, membaca untuk memperoleh kesimpulan. Yang kelima, membaca untuk membandingkan. Sedangkan menurut St. Yaslamet, membaca bermanfaat dan merupakan jendela dunia yang memiliki banyak fungsi. Yang pertama yaitu fungsi intelektual. Dengan banyak membaca, kita dapat meningkatkan kadar intelektualitas, membina nalar kita. Yang kedua yaitu fungsi pemacu kreativitas. Dengan banyaknya membaca, maka secara spontan kemampuan kreatif kita akan bertambah. Yang ketiga yaitu fungsi praktis. Yang keempat, fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif digunakan sebagai upaya penghibur hati, mengadakan tamasya. Yang kedua yaitu hakikat menulis. Pengertian menulis. Menulis merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dengan membaca. Jika membaca itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh mata dan pikiran, maka menulis merupakan kegiatan membaca yang ditambah dengan kegiatan tangan. Kegiatan menulis merupakan kegiatan untuk menampakkan simbol dari kata-kata yang dikehendaki oleh penulis. Dengan menulis, seseorang dapat menyampaikan informasi kepada orang lain tanpa harus bertemu secara langsung. Menurut Henry Guntur Tarigan, menulis merupakan kegiatan menuangkan ide atau gagasan dengan menggunakan bahan tulis sebagai media penyampai. Sedangkan menurut Bell dan Burnaby, menulis adalah aktivitas kognitif yang kompleks. Maka dari pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa menulis merupakan aktivitas yang bertujuan menuangkan ide dengan menggunakan bahasa. Maka jika dikaitkan dengan pengertian bahwa tulisan adalah simbolan bahasa. Yang ketiga yaitu upaya meningkatkan budaya membaca dan menulis. Pada bagian ini, saya akan membahas cara atau upaya yang harus kita lakukan dalam meningkatkan minat kita dalam membaca. Dan pada bagian ini adalah bagian yang sangat penting di dalam makalah ini. Upaya kita dalam meningkatkan minat membaca itu harus didasari kesadaran kita betapa pentingnya membaca dan menulis. Namun tidak jarang dari kita yang menganggap bahwa membaca dan menulis itu tidak penting. Nah, saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengetahui upaya yang harus kita lakukan, yaitu kita harus dapat memotivasi diri kita sendiri. Namun sebelum kita memotivasi diri kita sendiri, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu motivasi. Motivasi adalah sikap atau nilai yang mempengaruhi kita untuk mencapai suatu hal atau tujuan. Motivasi ini yang pertama sekali harus didorong dari diri kita sendiri agar apapun yang kita inginkan akan tercapai dengan maksimal. Di dalam membaca dan menulis ini, motivasi dari diri kita sangatlah berpengaruh. Karena apabila tidak ada motivasi dari kita, maka semua usaha yang kita lakukan akan sia-sia. Di dalam motivasi kita untuk meningkatkan upaya membaca dan menulis itu, yaitu dalam membaca dan menulis, upaya pertama yang harus kita lakukan yaitu memotivasi diri kita sendiri, yaitu dengan cara menjadikan dan menganggap bahwa membaca dan menulis itu adalah suatu hobi, tidaklah kewajiban. Apabila kita telah bisa menjadikan membaca dan menulis itu sebagai hobi, maka kita tidak akan merasa terbebani lagi. Dan sudah pasti hobi membaca dan menulis ini akan kita lakukan setiap hari. Yang ketiga yaitu motivasi dari keluarga.
Nah, ternyata keluarga juga sangat berpengaruh dalam proses motivasi buat seorang anak agar anak bisa lebih memahami dan menganggap bahwa membaca dan menulis itu sangat penting. Dalam konteks ini, peran keluarga yaitu mendidik, mengajar, serta memberi peluang buat anak untuk mengetahui dan mempelajari alam sekitar, sehingga anak tersebut akan dapat menuangkan dan menuliskan pengalaman yang didapatkannya. Maka setelah anak dapat menuangkan pengalamannya, maka dia akan menuliskannya secara spontan. Kemampuan membaca dan menulis si anak akan meningkat. Maka orang tua seharusnya lebih memperhatikan anak-anaknya agar bisa berkreatif dan berkreasi demi meningkatkan proses dalam membaca dan menulis. Upaya yang ketiga yaitu motivasi dari teman dan sekolah. Ternyata selain motivasi dari diri kita sendiri dan keluarga, teman juga dapat berpengaruh pada upaya meningkatkan membaca dan menulis kita. Seperti kata pepatah, bertemanlah dengan orang bijak, maka kau akan mengikuti kebiasaannya. Namun jika kau berteman dengan orang yang suka kenakalan, maka kau juga akan suka kenakalan. Nah, dari pepatah di atas dapat kita simpulkan bahwa pergaulan kita juga dapat meningkatkan bahkan menurunkan minat kita untuk belajar sesuai pergaulan yang kita pilih. Nah, mulai sekarang kita harus lebih pandai memilih teman. Selanjutnya, motivasi atau dorongan dari sekolah. Sekolah jelas kita ketahui sangat berperan dalam proses membaca dan menulis. Itu karena tanpa sekolah biasanya banyak orang yang buta huruf dan rabun membaca. Dengan adanya sekolah, maka kita bisa lebih baik dan bisa membaca dan menulis semuanya. Itu memang tidak terlepas dari peran seorang guru yang sabar dalam mendidik, mengajari kita agar menjadi anak yang lebih bisa dalam memahami dan mengerti pentingnya membaca dan menulis. Selain motivasi, upaya yang harus kita lakukan untuk meningkatkan budaya membaca dan menulis kita yaitu dengan adanya media. Jelas kita ketahui bahwa media ini sangatlah penting dalam mendukung proses dalam belajar dan membaca. Tanpa media, maka kemungkinan besar proses belajar membaca dan menulis tidak akan terjadi peningkatan. Pengetahuan anak-anak akan sampai itu aja, maka disarankan kepada orang tua dan guru agar lebih banyak memberikan kepada anak pembelajaran sebagian dari media. Maka dapat nah, dari upaya yang telah saya bacakan yaitu upayanya yaitu untuk motivasi agar kita lebih memotivasi diri kita sendiri dengan cara menjadikan membaca dan menulis itu sebagai hobi, bukanlah suatu kewajiban yang membebani pikiran kita. Yang kedua yaitu motivasi dari keluarga, teman, dan sekolah. Dan terakhir yaitu upaya yang dilakukan yaitu dengan adanya media. Jelas kita ketahui bahwa dengan adanya media kemampuan kita dalam belajar membaca dan menulis akan lebih meningkat. Maka semoga upaya-upaya tersebut bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan bermanfaat juga buat saya. Maka di bab terakhir saya akan membahas kesimpulan dan saran. Melalui makalah di atas, kita diajak untuk lebih meningkatkan cara belajar, membaca dan menulis kita. Karena membaca dan menulis itu sangatlah penting. Dan telah dipaparkan juga oleh para ahli pengertian dan kegunaan membaca dan menulis, serta kita sudah diberi cara-cara dalam meningkatkan upaya membaca dan menulis, yaitu dengan memotivasi diri kita sendiri sampai memanfaatkan media yang ada. Sarannya yaitu melalui makalah yang telah saya baca, saya termotivasi mendapatkan suatu saran yaitu rajinlah membaca,
karena membaca adalah jendela dunia. Lakukanlah kegiatan membaca dan menulis itu setiap hari untuk menggali pengetahuanmu dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari makalah yang telah saya buat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.